Ini fiat dalam bahasa Latin adalah apa? Let it be done. Ada yang tahu nggak? Uang kertas itu adalah uang fiat dalam bahasa Latin, jadi aja. Maksudnya apa? Ini adalah di back sama kredit. JP Morgan pernah bilang 1920, ya. Uang itu hanyalah emas, sisanya adalah hutang. Ngerti nggak maksudnya? Ada yang tahu nggak? Kertas ini gue nggak bisa contohin pakai rupiah, nanti gue masuk bui. Ini gue contohin pakai dolar. Dolar ini di print pakai apa? Ada di situ, tulisannya di situ. Dolar di print pakai apa? Jadi kalian berpikir kritis nih. Ini sekolah nggak pernah ngajarin. Oh kalian terima uang ya? Iya uangnya tabung ya, tabung di celengan ya sampai miskin. Uang itu apa sebenarnya? Kepercayaan. Jadi kalau nggak ada kepercayaan, uang apa? Apa yang terjadi? Nggak ada artinya. Uang adalah basisnya satu, sebagai legal tender. Titik. Ada yang tahu nggak? Rupiah itu reserve-nya berupa apa? Dolar. Salah, itu cadangan devisa. Rupiah reserve-nya apa? Jawabannya nggak ada rupiah lagi. Ya. Yang kalian lihat cadangan devisa 10% dari GDP, itu isinya apa? Dolar, Japanese yen, Chinese yuan. Itu basket doang, yang kecil dibanding peredaran rupiah. Rupiah itu cuma di back sama rupiah. Next. Nah, ini kalian bingung kan? Gimana caranya bisa bikin uang dari langit? Ini gue ajarin kalian. Kalau kalian ngerti sistem ini, ya, ini adalah sistem yang mungkin banyak dari kalian nggak ngerti di sini. Ini kenapa orang-orang di bank itu sangat amat kaya. Ini gue kasih tahu cara bikin uang dari langit. Budi yang paling kiri. Budi punya uang 100 juta. Budi taruh di bank uangnya. Bank itu di Indonesia, fractional reserve di Indonesia, kalian cari. Itu angkanya bukan 10%, salah ya bilang 10%. Angkanya adalah 5. Ya kan? Kalian diajarin fractional reserve putarannya 10 kali kan? 7 sampai 10. Putarannya lebih dari 10. Gua akan tunjukin di sini. 10 juta, bank simpen cuma 5 juta. Bayangin. Kalian taruh 100 juta nih, di bank manapun, dia cuma pegang 5 juta uang kalian. Jadi kalau kita rame-rame tarik semua uang kita nih sini, ya kalau kita mah nggak berpengaruh tuh. Kita ngomong ke semua orang tarik uang di bank, apa yang terjadi? Bangkrut. Dia nggak punya uangnya. Ya, dia buat dari langit uangnya. 5 juta taruh bank. 95 juta dihutangin ke orang dapat bunga dia. Dihutangin ke misalnya tadi Budi ya 100 juta. Dihutangin ke Agus. Nah Agus kan dapat duit nih dari bank 95. Dia taruhnya di mana? Di bank lagi. Lucu gak? Dia taruh di bank lagi. Mau bank itu mau bank yang lain terserah. Dia taruh di bank lagi 95 juta. 5% berapa? 4,75. 4,75 dia hutangin 90,25 ke Citi. Jadi total uangnya ada berapa? 100. Lu masukin, Agus cuma 100 nih. Total uangnya berapa? Tambahin semuanya. 295 juta. Dari langit gak uangnya? 195 dari mana? Emang ada uangnya? Itu yang dilakukan bank. Lu mau buku 4, buku 3, buku 2, buku 1 sama semua kayak ini. Ya. Sampai bank kecil, bank syariah semua sama kayak gini. Fractional reserve system. Next. Itu tadi cuma ngomong siapa? Agus, Budi, Siti, udah 295. Kalian bayangin kayak gini, per detik, satu kalian taruh di bank, satu taruh di bank, dia beli 5%, satu taruh di bank, satu diutangin ke orang dapat bunga lagi, satu diutangin orang dapat bunga lagi. Berapa banyak putarannya? Apakah 7-10 kali yang kayak diajarin? Kalian kira 100 juta itu habis di putaran ke berapa? Ada yang bisa jawab gak? Habis di putaran ke berapa? 100 juta tadi. Itu uangnya akan jadi bermiliar-miliar. Karena dari dia hutangin tadi, coba balik ke slide sebelumnya. Dari dia hutangin tadi, ini gua hitungnya sederhana. Tapi dari dia kasih ke Siti, Siti bayar apa? Bunga. Lu taruh bank lu dapat bunga berapa sekarang? Tabungan, ayo. 0, berapa? Dia kasih ke orang berapa? Nah, coba pikir. Kalian kira bank dapat cuan dari selisih itu kan? Net interest margin salah. Dari sini. Next. Dan ini menurut gue kesalahan di sistem sentralisasi. Next. Nah, ini yang terjadi, ada yang lihat krisis bank di US gak? Silicon Valley Bank. Ada yang pernah dengar? Mungkin dari media pernah nge-report Silicon Valley Bank.
Ada yang tahu gak kenapa jatuh? Karena orang cuma bacot doang kenapa jatuh. Nggak ada yang tahu aslinya. Ini gue buka balance sheet-nya ke kalian. Yang terjadi di sini adalah aset bank itu tadi, uang kalian yang dimainin yang dipegang 5 jutanya, itu dimasukin ke obligasi pemerintah jangka panjang. Aman nggak obligasi? Harusnya aman, betul. Ya. Ini yang terjadi. Dia pegang obligasi sangat terkonsentrasi. Next. Jadi bayangin nggak, bank itu sebenarnya nggak punya uang kalian. Dia invest bahkan uang kalian ke tempat yang beresiko. Next. Nah, ini dia. Jawabannya kenapa hancur? Yang bunuh Bank First Republic, Silicon Valley Bank, Silvergate Bank adalah bank sentralnya sendiri atau the Federal Reserve System. Gimana cara dia bunuhnya? Ini kenaikan suku bunga tertinggi dalam sejarah US. Ya, dari 1992 suku bunga nggak pernah naik setinggi ini. Suku bunga yang tinggi, obligasi jadi sampah. Ya, suku bunga tinggi, jangan beli obligasi. Itu investment 101. Dan bank yang pegang banyak obligasi, begitu suku bunga dihajar, apa yang terjadi? Kenapa kolaps? Dia rugi kan? Obligasinya terlalu besar, dia rugi. Pakai uang 5 juta dia rugi. Dan orang yang punya 100 Agus tadi, tarik semua uangnya. Begitu Agus, Budi, Siti, dan semua tadi yang ratusan kali itu tarik duitnya, apa yang terjadi? Uangnya ada nggak? Nggak ada, orang cuma 5%. Jatuhlah banknya, 1. Ya, next. Jadi kalian percaya, taruh uang di bank itu aman? Aman nggak sekarang? Silicon Valley Bank kalau kalian bilang bangkrut, kalian diketawain loh. Gue bilang Credit Suisse, bank paling besar di Swiss, bangkrut. Gue bilang tahun lalu. Gue diketawain sama semua orang di Indonesia. Apa yang terjadi? Bangkrut gak? Bangkrut. Jadi kalian kira bank di Indonesia yang kecil-kecil ini gak bisa bangkrut? Cuman perlu 1 orang aja ngebankran 1 bank, beres. Rame-rame aja 1 bank, ditarik semuanya. Gak usah banyak-banyak, 20% uangnya. Selesai tamat, karena cuma 5% reserve-nya.